Jam berapa lo pulang semalam? Gue tuh sebenarnya pulang semalam tuh kan eventnya malam memang ya. Gue sampai sampai apartemen jam berapa ya? Jam setengah 9 kayaknya. Setengah sembilan. Oh, Ngundang tamu loh, buka pintu semalam. aduh, mau buka pintu gimana? Saya mau tutup pintu aja males. Dalam arti itu abis gue closing, gue sampai nggak pakai basa-basi, tau nggak lo? Semalam kan gue nge-MC event Kerastas. Heeh. Kan terus beberapa apa pimpinannya Kerastas gini, kita kenalin nama bos kita baru, GM-nya baru, GM Global kesini baru. Oh ya, sure, 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 sure. Tapi gue tuh udah capek banget, baterai gue udah habis. I can feel I am so tired. Gue kabur, tau gak lo? Gue cabut cantik, cus Jadi langsung. lo nggak kenalan akhirnya sama bosnya? Gue cuma dada-dada dari atas panggung. Bo, gue capek banget, itu aja ya. Yang minta foto sama gue di belakang itu timnya Kerastas, tim salon, itu semua pada nontonin siaran pagi kan gini. Ayo kelamaan di sini besok nggak siaran. Gue gini, iya nih gue udah ngantuk banget, gue bilang gitu. Cip, nyiar pagi TikTok. Ih. Tapi wet, gila loh, ngantuk sama capeknya tuh kayak nggak selesai-selesai loh. Lo soalnya nggak kelar. Abis Bali itu kan Senin lo langsung hajar. Iya, dan sebenarnya kan Gila. sebelum Bali itu kemarin, Bali itu kan juga hari kelima tuh gue kerja pagi. Ya, bener. Malamnya lo bangun jam 3 pagi. Hari ini lo nggak ngapa-ngapain dong? Hari ini Brunch with Dave di Shangri-La sama Adinia Wirasti. Oh my God. Masih ada satu lagi. Jam berapa tuh? Gue baru libur besok. Oh my God. Hari ini jam berapa? Nggak, Sama hari ini Asti. siang. Oh, masih bisa leyeh sedikit. Heeh. Siang tuh jam berapa? Jam 1, jam 2. Nah, jam 12 pas makan siang. Oh, nanti guys, berarti ke Shangri-La ya. Dave Hah? akan syutingnya di lobby. Jangan ngaco loh. Atau kalau misalnya di lobby nggak ada, lo tanya sama reception, di mana syuting Brunch with Dave? Aku mau foto sama Kak Dave. Nah, Foto sama Asti. sama Asti sama Kak Dave. Coba, gue pengen tahu. Kan lu tuh sahabatnya Asti kan? Hmm. Coba ada. Apa fun fact? Kalau anak sekarang kan seneng tuh ya fun fact. Fun Nah, fact mengenai Asti yang lo tahu yang lo bisa kasih ke gue sebagai kisi-kisi. Asti tuh kan kelihatannya kayak strong banget ya. Ya. Bener nggak? Build-nya tuh kan kayak atlet gitu dia tuh. Bener nggak? She's actually a Disney princess. She's a Disney princess at heart. Masa? Yes. Crazy as fuck. Disney princess as fuck. Bener-bener yang kayak gue kadang-kadang gini, oh my god, this packaging. Disney Princess itu berarti maksudnya yang mengidentikan Mellow. Melo. Terus udah gitu, live in his ideal world. Hmm. Good to know. Ya. Terus ya kalau yang dia suka banget sama batik, wayang segala macam tahu lah ya. Mm-mm. Terus udah gitu, oh dia itu eh very into journaling, scrapping malah, book scrapping. Oh gitu. Ya, ya, ya. Astis. Dia book scrapping banget. Nget, nget, nget. Oh, Asti siapa? Bukan. Nanti siang tuh aku mau syuting Brunch with Dave sama Adinia Wirasti. Adinia Wirasti. Lu tahu baju kawinannya dia tahun lalu? Itu tangan kan? Bukan, Mel Ahyar. Oh, Kutur. It's actually her doodle. oh masa. Yes. Jadi her doodle sepanjang pertemuannya dia sama Michael, her husband, Oh, Jakarta, Melbourne segala macam waktu dia bolak-balik dia tuh doodling di scrapbooknya segalanya itu semua ditumpahin jadi motif di bajunya. oh, Disulam sama gila lucu tukangnya banget. Melahyar. Disulam lu. Oh, Asti itu adiknya Sarah Wiyanto. Sarah Wijayanto betul. Sarah Wijayanto tuh kayak familiar ya.
yang itu loh, klinik Six Sense yang bisa lihat setan. Pantas aku nggak kenal. Dia punya YouTube gede banget YouTube channelnya. Bisa lihat tetan. Bisa lihat setan dia, Kak. Lihat kamu jelas banget dia, Kak. Kalau lihat aku dia buram karena aku manusia. Lu kan tuyul. Istrinya Demian Aditya. Oh, udah pernah Iya. ketemu gue berarti. Iya, iya, betul. Adinia bukan Ardinia, Adinia Wirasti. Oke, next time mungkin ya gue akan usulkan undang Sarah Wijayanto ya. Hmm. Seru tuh. Syuting di Wisma MRA. Nggak mau, nggak usah dijebak-jebak gitu. Sarahnya suruh ngeliat gedung ini ada penunggu apa enggak. Ih, gue paling sebel tau nggak lo? Lu tuh udah telat bangun kok masih sempat motong buah sih? Bo, ini yang udah standby dong di kulkas gue. Oh, lo tuh ini meal prep. Heeh, ini biasanya gue potong, gue siapin 2-3 hari. Ntar kalau udah habis baru gue bikin. Oh, kebalik, Bo. Jangan Sarah diundang ke lu. Lu diundang ke acara Sarah. Nah, gini ya. Nih, let's talk about diundang-undang ke acara podcast orang-orang. Shall we? Yes. We Karena shall. kemarin gue teleponan sama teman kita Sofi Navita. Jadi sedikit Ya. bocoran, Sofi Navita itu sahabat lama Iwet, Angie, dan saya. Dan kemarin kita baru undang Sofi di podcast YOLO. Ya. Oke, jadi dia lagi di Jakarta, tunggu pembukaan podcast YOLO-nya. Ya. Terus gue teleponan, dia ngajakin ketemu kemarin. Terus gue bilang gini, aduh gue nggak bisa, gue harus kerja. Lo hari ini mau ngapain? Gue mau ke podcastnya Daniel Mananta, Nah, terus mau ke podcastnya siapalah gitu. ya. Sofi tuh lagi promo keliling podcast, promo buku dan promo comebacknya dia. Ya. Terus gue bilang gini, terus dia bilang gini, iya Bo, sesama podcaster itu mereka kayak punya komunitas gitu loh, Web. Kayak saling kenal, saling punya code of ethic yang kita harus saling bantu nih sesama podcaster, Oh ya. Oh ya? kata Sofi. Oke, terus? Karena kita tahu, Dave, kita tuh sama-sama saling butuh narasumber. Hmm. Dan kita tuh narasumber kan support ya judulnya. Narasumber datang ke tempat kita tuh nggak dapat honor apa-apa. Jadi kita tahulah jatuh bangunnya derita seorang podcaster kayak apa. Terus gue bilang gini ke Sofi, Sofi, gue tuh nggak percaya diri loh bergabung dengan komunitas sesama podcaster. Dan dia gini, lo jadi nggak pernah tuh menawarkan diri minta diundang ke podcast-podcast? Gue nggak pernah. Sekali aja kemarin gue menawarkan diri ke Onat, gue bilang gitu. Terus? Terus dia gini, oh gue tahu. Terus udah kan diundang pasti kan? Enggak sih, dia cuman basa-basi bilang, oh iya, 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 ayo kak. Tapi belum diundang. Terus gini, lo Daniel belum pernah diundang? Belum. Masa sih, bukannya Daniel udah pernah jadi tamu di podcast lo, di Brunch with Dave? Udah. Tapi Daniel nggak pernah undang gue. Oke, nanti gue bilang. Nah, yang ingin gue bahas adalah, gue tuh nggak punya percaya diri, Wet, sejujurnya. Heeh. Lo tahu kan, gue juga udah pernah bilang sama Vidi sebenarnya. Heeh. Heeh. Dan kayaknya tuh ngambang begitu aja gitu gue nggak diundang. Dan itu tuh mengecilkan rasa percaya diri gue loh, Wet. Gue tanpa bermaksud mengecilkan percaya diri, tapi lanjut lagi. Go ahead, terus? Terus jadi ini sejujurnya. Jadi gue bilang sama Sofi, nggak deh Sof, gue tuh nggak punya percaya diri. Kayaknya gue memang nggak punya cerita apa-apa untuk dibagi deh. Kayaknya mungkin gue kurang viral kali ya untuk podcast-podcast masa kini. Tapi lu tuh podcaster berdua sama Iwet sama Angie, dia bilang gitu. Jadi kalian itu is part of the community. Tapi buktinya mereka nggak ada yang mau undang gue tuh, Sof. Gue bilang gitu. Gue nggak percaya diri. Long story short, yang ingin gue share di siaran pagi ini adalah rasa percaya diri, Web. Ini mungkin bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang kerja PR atau marketing gitu. Dimana lo tuh ketok pintu, kenalan sama klien baru, memperkenalkan diri, menawarkan jasa lo. Gue tuh nggak percaya diri loh, Web, ternyata. I don't have the confidence in what I'm selling. Itu kan sebenarnya sama ya pengalamannya. Benar nggak sih? Ya.
Iya. Kalau gue tenaga marketing sebuah perusahaan, I don't have the confidence in what I'm selling. Jadi gue nggak pede ketok pintu ke klien yang gue nggak kenal untuk menawarkan produk gue atau jasa gue. Heeh. Gitu nggak, Wet? Gimana ulangi? Ih, lu pasti lagi baca komentar ya? Enggak. Gue lagi berusaha memahami gitu. Maksud gue gini, ada beberapa hal yang menurut gue harus diluruskan juga sih. I mean, Sophie is very nice and a bit too nice and a bit too naive menurut gue. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya komunitas podcaster itu nggak gitu-gitu banget juga. As long as I know, hmm, I don't know ya. Kayaknya enggak deh, Dave. Iya ya. Iya, kayaknya enggak ada deh, Dave. Kayaknya Sophie aja naif ya. Iya, makanya kan Sophie naif tah kan? Sophie naif, iya betul-betul. So, gadis naif ya. Iya, gue nggak tahu nih. Tapi setahu gue itu lumayan racing-racingan tuh masalah bintang tamu gitu. Balap-balapan. Iya. Terus kemudian yang gue tahu lagi adalah memang gila-gila viral tuh udah pasti saat ini. Iya. Nah, Iya kan? betul. Lagi ya. Setahu gue lagi nih, kalau Melanie denger juga pasti dia tahu lah, dia akan bilang. Even Melanie tuh akhirnya gini, gue capek sama viral-viralan ini. Gue capek sama semua mengejar data. Makanya kemudian Melanie itu, dia banting setir, Bo. Justru yang dia angkat adalah cerita hidup. Oh. Ngerti nggak lo? Dan dia bilang gini, gue lebih baik mendingan sekarang ngomong apa namanya podcastan sama teman-teman gue di tahun 9 apa artis-artis tahun 90-an. Karena yang lain itu kejar-kejaran ngebuk tamu yang lagi viral. Betul. Tapi kalau ada yang viral mau datang ke tempat gue ya monggo aja. Tapi gue nggak aiming ke sana lagi karena Mel ada yang bilang Melanie lagi, iya. Karena gue ngobrol sama Melanie gitu. Terus dia gitu siapa lagi ya? Luna. Itu juga viral-viral kan tamunya, nyari yang viral kan? Tapi lelah habis itu dia kan. Hmm. Karena gue inget banget tuh waktu zaman pandemik tuh dia kejar semua yang lagi viral dia kejar. Hmm. Kecapean akhirnya gitu. Terus habis itu ini yang setahu gue ya. Bahkan ada beberapa podcast yang kemudian gini kalau misalnya lo lagi viral lo mau klarifikasi quote unquote lo mesti bayar. Oke. Oke, karena sebetulnya ya, nggak usah ditanya siapa ya. Gue setuju bahwa podcaster-podcaster itu mencari tamu yang viral. Gue punya temen selebriti, mega terkenal loh Iwat. Mega, maksudnya gue nih mini, temen gue ini mega. Kebayang ya kadar keterkenalannya. Tapi dia nggak viral, maksudnya nggak punya cerita yang viral. Terus dia diundang nih ke salah satu podcast. Iya, podcast. Iya, terus kayaknya lagi nggak ada berita viral, jadi teman gue diundang. Nah, Cuy, sampai hari ini episodenya dia kan kagak naik. Dan itu udah 2 atau 3 tahun lalu. Jadi teman gue gini, feeling gue, intuisi gue ketika gue melihat undangan podcast ini, kayaknya mereka lagi nggak ada tamu viral, makanya ngundang gue. Tepat, Nek. Itu buktinya, gue udah meluangkan waktu, syuting 1 jam, tempatnya jauh banget. Sampai hari ini kagak naik-naik tuh episode gue. Akhirnya rasa percaya diri gue ciut. tapi balik lagi kita ngomongin soal rasa percaya diri ini ya. Balik lagi ke rasa percaya diri ini. Menurut gue gini, gimana ya cara ngomongnya ya Dave ya? Balik lagi adalah understand your value first. Dan lo tahu gitu bahwa ketika value lo itu udah di situ, maka lo nggak kesana arahnya. Ya, 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 gue ngerti. itu satu. Maksud gue gini. Kayak misalnya gitu ya, I understand my value at the moment adalah misalnya
kontribusi gue adalah lewat dengan pemikiran gue, dengan ideation gue, dengan skill yang gue punya gitu. Ya, Dan gue tahu value-nya mereka adalah bukan gue. ya. They don't need me on their show. Nah, Karena value-nya mereka adalah they need someone with high news value untuk mengangkat diri mereka. Jadi gue tidak pernah menawarkan diri gue kecuali mereka minta gitu, kayak bilang, I need your thoughts about this, so can you come to my podcast? hmm, That I will come, hmm. right? You know, karena gue tahu bahwa I'm not that valuable for them. Tapi buat orang lain gue bervalue. Oke. You understand? Jadi gue tahu-tahu tempat aja gitu. Nah, cuma ini pengalaman gue masuk ke dunia agensi ya. Hmm, Dunia agency itu kan it's very competitive, Dave. hmm, It's very competitive karena kita mendapatkan pekerjaan kita dengan pitching. hmm, Ibarat kata dengan casting, hmm. right? Nah, ini lumayan berapa tahun ya gue? Hampir 4 tahun gue di dunia agency. Ini lumayan kadang-kadang bikin mental gue dan kepercayaan diri gue tuh drop. Apalagi kalau misalnya lo kalah pitching berturut-turut. Hmm. Oh, itu rasanya nggak enak banget loh, Bo. Ya, pasti. Lo akan kayak questioning yourself like, am I that good? Pinter nggak sih gue sebenarnya? Jago gue nggak tuh, sih gue? yes, gue tuh pinter nggak sih sebenarnya? Gue tuh sebenarnya bisa nggak sih ngejalanin ini? Ya. Kenapa ya kok kalah terus gitu, you know, something like that. Tapi kemudian gue belajar gitu bahwa industrinya memang seperti itu. Ya. Tinggal kemudian bagaimana kita mencari tahu. Oke. Jadi akhirnya gue pakai momen kalah itu untuk kemudian refleksi diri. Cari tahu gitu kurangnya di mana ya, salahnya di mana ya, sampai akhirnya oh oke, ternyata memang masih kurang di sini. Oh memang masih kurang di situ. Ya. Gitu. Gue suka poin lu berarti ya dipahami aja bahwa value orang itu beda-beda gitu ya. Betul, betul. Sama emang iya, walaupun tidak diakui ya udah diakui aja. Buat Iya. beberapa podcast mereka cari tamunya yang viral. Kalau Yes. sementara kita nggak ada unsur viralnya sama sekali. Yes. Kita tahu diri Yes. aja cuy Iya. gitu kan. Itu gue Dan suka. iya, dan lo nggak perlu jadi kayak apakah itu kemudian membuat lo feel less? No. Iya, ngerti Ya, gue. karena I have my skill, I have my value yang gue pegang teguh gitu. Iya, betul. Memang value-nya lagi nggak sama aja. Nanti ketika misalnya value-nya sama, dia akan berbalik kok ke kita gitu. Oke, good point. Good point. Sama satu yang sebetulnya gue dari obrolan ini ya, terus akhirnya gue menentukan, oke, ini yang this is who I want to be. Ternyata this is who I am, I think, and who I want to keep on doing and becoming. Ya. Gue tuh tetap pengen, gue dari dulu kan lo tau gue Iwet ya, gue tuh bukan, gue nggak suka, gue suka berkompetisi. Ya. Tapi gue bukan kompetitor berani mati. Ya. Jadi gue cuma mau bilang gini, intinya gini. You are not a risk taker. Iya, gue tuh cuma mau bilang gini, Iwet. Yang juga menurut gue kurang di dunia saat ini adalah community support. Ya, kayak tadi kan ceritanya Sophie gitu. Sophie bilang, sebagai sesama podcaster kita tuh saling support kok gitu. Oh iya ya gitu. Terus gue jadi melihat gitu ya ke dunia emang iya. Terus ngobrol sama lo, ternyata dalamnya nggak saling support juga. Terlepas dari saling support apa enggak, gue tuh cuma mau bilang gini, gue mau jadi orang yang saling support aja gitu. Karena, Bo, gini deh, bukankah lebih enak ya Wet ya hidup kayaknya saling dukung aja satu sama lain, bukan saling menjatuhkan gitu. Iya. Kalau gue komentar soal ini ya, Dave, gue komentar soal ini gini. This is life. Seperti yang udah kita bahas berkali-kali gitu. Life is unfair. Ya. Kalau dalam bayangan ideal lo bahwa harusnya ada komunitas yang saling support begini begitu, nggak ada, Bo. Iya. Udahlah. You know? Naif ya, too naif ya. That's too naif. Come on, udahlah, nggak ada gitu. Apalagi di kota besar gitu, we are competing each other, even you and me.
right? Hmm. Jadi maksud gue kayak eh sama satu lagi, kalau ini adalah prinsipnya Luna. Dia selalu bilang, semua hal itu transaksional. Hmm. Everything is transactional. Iya sih. And let's admit it, let's accept it. Emang bener begitu gitu ya. Iya, apalagi di kota besar. Ya. Transaksional, kompetitif. Lu punya apa, gue punya apa, oke. Kita quote unquote barter. Oke. Ya, apa yang bisa kita barter nih gitu. Yes. Makanya gue suka ngomong kan, kalau sampai nih jabatan lo dicabut, nama lo dicabut, lo masih akan tetap jadi diri lo nggak? Nah, gini ya. Tapi gini, Wet. Eh, oke memang bahwa segala sesuatu di dunia ini transaksional gitu. Tapi kan masih bisa nggak sih kita tuh transaksi tapi tetap masih ada spirit community supportnya? Ya bisa, Dave. Tinggal kitanya aja. Cuma lo jangan ngarepin itu ke orang lain. Nah, itu, Wet. Gue udah nggak berharap. Jangan. Gue tuh cuman ya udah terserah. Pokoknya gue melakukan itu. I just want to uh, support my Yes. fellow Yes. podcaster sebisa mungkin, fellow penyiar, fellow MC, fellow apa. Gue tuh cuma mau dukung aja. Perkara akhirnya lu dukung gue apa enggak apa-apa. Minimal kita kayak melawan arus aja gitu. Ya nggak sih? Exactly. Karena kayaknya itu yang Exactly. cocok buat hati nurani gue deh. Iya, jadi maksud gue gini, jadi kita pahami aja gitu konsepnya bahwa satu the world is unfair, gitu ya. Jadi jangan terlalu naif. Terus kemudian yang kedua, everything is transactional. Kalau misalnya lu bilang bahwa, tapi kan kita juga harus berbuat tulus. Ya, Jangan, lu sakit hati nanti, capek. oke, got it. Itu, ini sebenarnya nyambung sama bahasannya Simon Sinek tadi pagi. Gue kan lagi nyelesain videonya Simon Sinek di YouTube, gitu ya. Dia bilang gitu bahwa kita tuh makhluk sosial, kita tuh butuh orang lain. Dia bahkan nggak nyebut makhluk, dia nyebutnya binatang, animal, Hmm. gitu ya. Terus gue gini, ini sebenarnya bisa didebat sih. Maksudnya, Lu kembali gitu ya kepada teori bahwa kita itu makhluk sosial, maka balik lu akan terjebak dengan idealisme bahwa semua orang harus saling bantu. hmm. Tapi pada kenyataannya enggak. Oh, gini, berarti ekspektasi. Exactly. Hanya karena gue membantu sesama podcaster, misalnya contoh gitu ya, Ya. gue memberikan support kepada sesama podcaster, yang harus gue setel adalah ekspektasi gue. Yes. Gue-nya jangan punya ekspektasi sama, gue udah bantu lu, kok lo nggak pernah bantu gue, niscaya gue akan kecewa, ya kan? Betul. Kalau emang gue mau support, ya support aja, seperti Yes. lagu Bakti Bu Guru gitu ya, Iya. tak berharap kembali gitu Iya. ya. Tak harap kembali. Bener. Oke, got it. Gitu. Got it. Jadi maksud gue kayak ya udah, it's just like that. Oke, got it. Nggak tahu ya, life lesson tuh kadang-kadang kan coming in a various ways gitu ya. Bener-bener yang kayak macem-macem gitu bentuknya. Ada yang nyakitin, ada yang memang menyenangkan, ada yang oke, ada yang enggak. Well, Gini ya, soalnya ya ini tuh mengenai community support gitu ya. Ini tuh yang membekas di gue karena kemarin. I'm going to share you the pemicu. Anjay, the pemicu. Nah, bahasa Inggrisnya apa sih, Say? trigger. The trigger. The trigger. Pinter ya gue lumayan ya. Oh, iya. Loh, yoga kayaknya mengalirkan darah loh ya. Benar. Sering jungkir balik, Kak. Tunggu sebentar ya, ada yang mau aku blok dulu ya. Kayaknya tuh, aduh mulai mengganggu deh. Siapa sih? Yang dokter Felix yang nanya, gimana kalau konsumsi daging, kolesterol, kurang ikro dia. Ada namanya di sini. Iwet Ramadan bukan dokter Felix. Adik-adik aja, salah alamat. Tahu lu? Galak kan gue kan? Ya.
Cin, Hmm, Cin. apa Jadi tuh? gini, semalam itu kan teman-teman gue nge-MC untuk Kerastas, Mm-mm. ya. Jadi yang datang itu adalah hairdresser, Betul. komunitas salon se-Indonesia. Mm-mm. Berdua dong kalau acara kayak gitu nge-MC-nya. Walaupun gue nggak punya rambut, gue masih ngerti loh produk salon. Eh, jangan tawa lo, monyet. Merawat kulit kepala itu penting, bukan cuma rambut, kulit kepala. Betul, betul. Ya. Ada produk before after. Nah, ya, mungkin gue nggak bisa dicat, tapi gue masih bisa ketombean. Bener. Betul. Tepat. Lanjut. Nah, terus ya, gue bertemu dengan orang-orang yang sudah menjalin kerjasama sama gue karena kayak gue post tuh, Bu Iin. Ya, Gue tuh pertama kali kerja sama Bu Iin di Wella 28 tahun lalu. Terus gue sekarang dia ketemu, udah di Kerastas. sekarang dia kerja di salon Mei Mei. Oh, salon. Iya, Mei. kan yang acaranya Karasas yang datang orang-orang salon. Jadi orang-orang salon satu Indonesia. Terus gue gini, terus gue ketemu ini. Kamu ingat nggak kita tuh kenal 20 tahun lalu. Terus gue kenalan nama ini. Gue ada satu ya orang Karasas namanya Heidi. Gue pertama kali nge-MC untuk L'Oreal. Si Heidi ini masih intern. Sekarang anaknya udah ABG, Beb. Ya Intinya adalah Allah. gue sambil bengong gitu. Itu tuh kemarin tuh kayak reuni gitu ya. Dan Karasas kan gue nge-MC cuma setahun sekali ya, Nek. Terus gue tuh ambil bengong gue gini, oh my God, I have known these people practically all my life loh Iwet. Ya, Terus gue ya, kan duduk sambil bengong gue mikir gini, wait, berarti komunitas salon itu nggak ganti-ganti loh, udah tiga ya, puluh tahun. ya. Isinya Atau turun-temurun kan? yes, isinya itu-itu aja. Terus Ya, gue jadi mikir gini, wait, berarti komunitas salon yang kelihatannya dari luar gitu ya, para pekerja kreatif, kehidupannya dar der dor, seniman, ngah-ngeh-ngoh, kayaknya very flashy, very glamour, ketawa-ketawa, banyak orang lata, banyak orang yang kayaknya sikut-sikutan. Bo, mereka tuh berarti pak industri pekerjaan yang community supportnya paling jalan loh, Wet. Kagak ganti-ganti pelakunya, Wet. sebentar, Dia lagi. Gue tuh sebentar, kayak impress loh, gue gini. sebentar, What loh, I learn a lot. sebentar. Don't be too naive again. Apa tuh? Yes, the community is there. Huh, Mereka bertahun-tahun ada di situ. huh. Oke, the industry mereka nggak berubah, orang masih sama, mungkin nggak legasinya turun, anaknya sekarang yang running salonnya, and the brand, and the brand, and the brand. But if we're talking about supporting each other, lu cuma ngeliat dari luar loh, lu nggak masuk ke dalam. Iya juga. Lu tahu persis nggak dalamnya kayak apa? Enggak sih. Nah, Iya betul. ya. Iwat Nah, gini ya tuh ya, ada yang nulis gini, Kak Devi itu romantis. Iya emang, si Iwat itu realistis. Iwat, you burst my bubble. Benci deh gue. tapi makin kesini emang kayaknya we complete each other ya. Gue tuh baru mau gantung mic, gue udah mau berhenti aja jadi MC, gue mau belajar ngeblow sama kerja di salon. Karena lu pikir supportingnya kuat banget ya. Oh, kayak di dunia MC tuh saling jegal-jegalan, ada yang lebih cantik sedikit kita bye. Tapi kalau di dunia salon kayaknya pada baik-baik. Menurut gue sih sama aja semua. Sama aja semua. Even the brand yang lo kerja tadi malam gitu. Menurut lo mereka bikin acara itu kenapa? Jualan. Right. They need to entertain their client. Ya sih. Ada yang bilang stress Iwet. I think so. Mungkin karena memang gue terlalu stres. Iya. Ya. Tapi well, you know, kadang-kadang gue suka gini sih, Bo. Tapi ya, lo ngomong kayak gini, gue kadang gini. Dave itu romantis sekali ya. He is very irrealistic gitu ya. Apa unrealistic gitu. Cuma gue juga mikir kok gue kayaknya pesimis banget sih jadi orang.